Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu yang mengajar pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial IPS kelas 7. Hari ini yang akan Ibu bahas yaitu bab 3 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini ada beberapa subbab yang akan Ibu bahas ya. Yang pertama yaitu mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, kelangkaan dan kebutuhan manusia sebagai permasalahan ekonomi. Nah, sumber daya antara daerah tidak sama. Di suatu daerah kelebihan sumber daya dan di daerah lain bisa kekurangan sumber daya. Nah, kesenjangan tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi, terutama dalam penyediaan barang dan jasa. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ini ada 3 macam ya. Menurut intensitasnya atau tingkatannya. Ya, untuk yang pertama yaitu kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Contohnya makanan, pakaian, dan rumah. Ya, sedangkan kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder ya, seperti kebutuhan tambahan. Nah, kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi ya. Contohnya lemari dan sabun atau dan lain yang sebagainya ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini kebutuhan barang mewah ya. Contohnya seperti ponsel, kendaraan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang B yaitu macam-macam kebutuhan menurut sifatnya ya. Menurut sifatnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani dan yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini contohnya seperti makanan dan olahraga. Sedangkan kebutuhan rohani contohnya seperti pendidikan, agama, dan rekreasi. Oke, selanjutnya D. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Nah, yang pertama yaitu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang ya seperti kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan ya, contohnya makanan. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang itu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang ya, contohnya seperti kita menabung. Nah, tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anak kita. Oke, selanjutnya D. Macam-macam kebutuhan menurut subjeknya ya. Terbagi menjadi 2 yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Oke, yang pertama ini kebutuhan individual ya. Kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya seperti sepatu dan kacamata. Selanjutnya kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersamaan dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya seperti jalan, pasar, sekolah, lapangan, jembatan, dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi. Sedangkan prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Sedangkan keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Selanjutnya B. Kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Selanjutnya kegiatan distribusi yaitu kegiatan
untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun langsung sekaligus ya. Oke, selanjutnya bagian C yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Yang pertama yaitu permintaan, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan. Oke, selanjutnya yaitu penawaran ya. Penawaran ialah ketersediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Oke, selanjutnya yaitu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Oke, selanjutnya harga yaitu nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang ya. Seperti kalau kita membeli harus jumlah uangnya sesuai. Oke, selanjutnya yaitu latihan soal. Oke, anak-anak silakan kerjakan soal tersebut, kemudian difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.